Langit Kalimantan yang biasanya tenang mendadak mendung pekat, seperti mencerminkan amarah yang menggelegak dalam diri Panglima Jilah. Di tengah aula kayu yang megah, di mana ukiran tradisional menghiasi dindingnya, sang Panglima berdiri dengan tatapan tajam. Kabut dupa yang mengepul di sekitarnya hanya menambah suasana mencekam. Para tetua adat duduk bersila dengan kepala tertunduk, tak berani memandang wajah sang pemimpin yang terlihat berapi-api. Dia telah melewati batas, diseru Panglima Jilah, suaranya menggema seperti guntur yang membelah malam. Seorang pemuda, dengan tubuh kurus namun penuh percaya diri, berdiri di tengah lingkaran adat. Dialah yang membawa kabar tentang Gus Ikdam, ulama muda dari Jawa Timur yang berani menantang adat suku. Pemuda itu bercerita bagaimana Gus Ikdam berhasil menyembuhkan seorang warga yang mereka anggap terkena kutukan leluhur, menggunakan doa-doanya tanpa mempedulikan tradisi setempat. Kata-katanya seperti api yang menyulut kemarahan lebih besar dalam diri Panglima Jilah. Dia menghina kehormatan kita. Para tetua mencoba menenangkan sang Panglima. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut putih seperti kapas, berkata pelan, "I Panglima, mungkin ini bukan soal kehormatan, melainkan kepercayaan yang berbeda." Namun, suara itu tenggelam oleh dentuman tinju Panglima Jilah di meja kayu di depannya. Meja itu retak seketika, membuktikan kekuatan fisik sang pemimpin yang luar biasa. Kepercayaan? Tidak ada yang berhak merusak adat ini. Di luar aula, para prajurit suku yang berjaga mulai merasakan gelombang energi gaib dari dalam ruangan. Angin yang tiba-tiba bertiup kencang membuat dedaunan berguguran. Suasana desa yang biasanya damai berubah mencekam, seolah alam pun terpengaruh oleh amarah sang Panglima. Para warga diam, menyembunyikan diri di balik dinding rumah mereka, takut menjadi sasaran kemarahan yang tak terduga. Panglima Jilah memanggil seorang utusan dari barisan prajuritnya. Lelaki itu maju dengan langkah gemetar, menunduk di hadapan Panglimanya. "Pergi ke Jawa Timur," perintah Panglima, dengan nada dingin yang menusuk seperti belati. "Sampaikan kepada Gus Ikdam bahwa aku menantangnya. Tidak ada ulama yang berhak menginjakan kaki di tanah Kalimantan tanpa izin dariku." Utusan itu mengangguk cepat, lalu berlari meninggalkan aula, seolah ingin segera lolos dari aura mengerikan pemimpinnya. Kabut dupa semakin tebal. Di sudut aula, seekor burung gagak hitam tiba-tiba muncul, bertengger di salah satu tiang. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Panglima Jilah, seperti membawa pesan gaib. Sang Panglima memejamkan mata, mengangkat kedua tangannya, lalu mulai melafalkan mantra kuno. Energi di ruangan itu berubah menjadi lebih berat, membuat para tetua sulit bernapas. "Aku akan menunjukkan bahwa kekuatan adat suku ini tak bisa ditundukkan oleh kitab manapun," igumamnya dengan nada penuh keyakinan. Di sudut lain hutan, seorang dukun tua yang menjadi penasihat spiritual Panglima Jilah tersenyum tipis. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga pengujian dua dunia, tradisi kuno melawan kekuatan agama. Sang dukun mengumpulkan anak-anak buahnya, menyuruh mereka mempersiapkan ritual besar yang akan mendukung Panglima dalam pertarungan ini. Sementara itu, burung gagak yang tadi hinggap di aula melesat ke udara, terbang melewati hutan belantara menuju arah tak tentu. Para tetua melihatnya sebagai pertanda buruk, namun tak ada satupun yang berani menyuarakan kekhawatiran mereka di hadapan Panglima Jilah. Sang Panglima sendiri memandang burung itu dengan mata penuh amarah, seolah yakin bahwa pesan yang dibawanya adalah awal dari pertempuran yang tak terhindarkan. Langit yang mendung berubah menjadi gelap sepenuhnya. Hujan deras turun tanpa peringatan, menciptakan genangan di tanah desa. Namun, di dalam aula, Panglima Jilah tetap berdiri tegap. Di wajahnya terpancar kesungguhan untuk membuktikan bahwa tanah Kalimantan takkan pernah tunduk pada kekuatan dari luar. "Gus Ikdam," bisiknya pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh semua yang ada di ruangan itu, "aku menantimu di medan pertarungan." Angin pesisir Jawa Timur membawa kabar tak terduga. Di tengah kesibukan pesantren yang penuh dengan lantunan ayat-ayat suci, seorang santri tergopoh-gopoh memasuki pendopo. Napasnya tersengal, dan wajahnya menyiratkan kecemasan mendalam. "Gus Ikdam," ucapnya terbata, ada utusan dari Kalimantan yang ingin bertemu." Para santri yang sedang mengaji terdiam seketika, suasana berubah tegang. Gus Ikdam, yang tengah duduk dengan tenang, mengangkat alisnya, memberi isyarat agar utusan tersebut dibawa masuk. Seorang lelaki tinggi dengan pakaian khas adat Dayak masuk ke pendopo. Tubuhnya besar, dengan tatapan mata yang tajam seperti pisau.
Ia membawa sebuah gulungan kain tua yang dilipat rapi, dan aura yang memancarkan keberanian mencolok. Dengan langkah mantap, ia berdiri di hadapan Gus Ikdam, kemudian membungkuk hormat. Panglima Jila mengirimkan ini, dikatanya dengan suara berat, menyerahkan gulungan kain tersebut. Ketika kain itu dibuka, terlihat tulisan tangan menggunakan tinta hitam yang kuat. Isinya adalah tantangan resmi dari Panglima Jila kepada Gus Ikdam. Kami menantangmu, wahai Gus yang membawa doa, untuk menunjukkan apakah kekuatanmu mampu melampaui adat kami. Datanglah ke tanah Kalimantan, dan buktikan keyakinanmu di hadapan kami. Tulisan itu jelas dan lugas, tanpa sedikit pun nada basa-basi. Para santri yang membaca isi surat itu mulai berbisik-bisik. Kekhawatiran melingkupi mereka, terutama mengingat reputasi Panglima Jila sebagai tokoh gaib yang sangat ditakuti di Kalimantan. Salah satu santri mendekati Gus Ikdam, wajahnya pucat, lalu berbisik, Gus, ini berbahaya. Bukankah lebih baik kita menolak tantangan ini? Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, menatap utusan tersebut dengan tatapan penuh ketenangan. Utusan itu berdiri diam, menunggu jawaban. Katakan pada Panglima Jila, ucap Gus Ikdam akhirnya, suaranya lembut namun tegas, aku menerima tantangan ini. Namun bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk meluruskan keyakinan yang mungkin melenceng. Kita hanya alat, dan kekuatan sejati ada pada Sang Pencipta. Jawaban itu membuat utusan sedikit terkejut, namun ia hanya mengangguk sebelum berbalik meninggalkan pendopo. Di luar pendopo, utusan tersebut melangkah pergi dengan membawa pesan Gus Ikdam. Langkahnya berat, seperti membawa beban yang lebih besar dari dirinya. Langit Jawa Timur yang tadinya cerah mendadak mendung, dan angin bertiup kencang seolah memberi peringatan akan badai yang segera datang. Para santri memandang kepergiannya dengan campuran rasa cemas dan penasaran. Gus Ikdam memandang jauh ke arah langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertemuan dua kekuatan yang berakar dari dunia yang berbeda. Ia tidak gentar, namun ia menyadari bahwa perjalanan ke Kalimantan akan membawa ujian yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia hadapi. Persiapkan segalanya, ia ujarnya kepada para santrinya. Kita akan berangkat esok hari. Malam itu, Gus Ikdam menghabiskan waktunya dalam doa. Di sudut pesantren, ia duduk bersila, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Suaranya mengalun lembut, namun udara di sekitarnya terasa berat. Para santri yang mengintip dari kejauhan melihat sosok Gus Ikdam bersinar samar dalam gelap, seolah dikelilingi cahaya yang melindungi dirinya dari kegelapan yang mulai mengintai. Jauh di Kalimantan, Panglima Jila berdiri di tepi sungai, menatap bulan yang terpantul di permukaan air. Ia tahu utusannya akan segera kembali dengan jawaban yang ditunggu-tunggu. Dengan senyuman dingin, ia berkata pada dirinya sendiri, Gus Ikdam, bersiaplah. Pertarungan ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi soal kehormatan dan kekuasaan. Suara gemuruh sungai seolah merespon, membawa pesan bahwa pertemuan dua dunia ini akan segera terjadi. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur, tetapi suasana pesantren sudah sibuk. Gus Ikdam, mengenakan jubah putih yang melambangkan kesucian, berdiri di depan para santri yang mengantarnya. Wajahnya tenang, meski hatinya memahami bahwa perjalanan ini bukanlah perkara ringan. Sebelum melangkah, ia memberikan nasihat terakhir, jaga pesantren ini dengan amanah. Doakan kami agar setiap langkah dijaga olehnya. Para santri mengangguk, beberapa menahan air mata melihat gurunya berangkat menuju tanah yang penuh tantangan. Rombongan Gus Ikdam memulai perjalanan dengan menaiki kapal kayu sederhana. Laut Jawa yang biasanya ramah tiba-tiba berubah menjadi medan yang ganas. Gelombang tinggi muncul tak terduga, menggoyang perahu hingga hampir terbalik. Beberapa santri yang menyertai Gus Ikdam terlihat panik, namun beliau tetap duduk dengan tenang, bibirnya melantunkan doa-doa. Jangan takut, ia ucapnya lembut, tiada badai yang lebih besar dari kuasanya. Perlahan, gelombang itu mereda seakan tunduk pada lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari bibir Gus Ikdam. Saat malam tiba, suasana di tengah laut semakin mencekam. Udara dingin menggigit, dan kabut tebal mulai menyelimuti perjalanan mereka. Di kejauhan, terdengar suara aneh seperti bisikan halus yang melintasi angin. Para santri saling pandang, takut namun tidak berani mengungkapkan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak, ada bayangan di air. Semua mata tertuju ke arah gelapnya lautan, dan benar saja, sosok bayangan besar seperti ular raksasa tampak bergerak mengikuti perahu. Gus Ikdam berdiri, mengangkat tangannya ke langit, lalu membaca ayat kursi dengan lantang. Bayangan itu perlahan memudar, lenyap di telan malam.
Setelah melalui lautan, rombongan tiba di muara sungai yang menjadi gerbang menuju Kalimantan. Namun, perjalanan darat tidak kalah menakutkan. Mereka melewati hutan belantara yang lebat, penuh dengan suara burung malam dan hewan liar. Di tengah perjalanan, seorang santri tiba-tiba merasakan tubuhnya berat dan sulit melangkah. "Gus," bisiknya dengan suara lemah, "ya ada sesuatu yang mengikuti kita." Gus Ikdam segera menghentikan rombongan. Dengan tenang, ia memanjatkan doa, dan tak lama kemudian, suara raungan keras terdengar dari dalam hutan, seperti makhluk gaib yang terpukul mundur. Saat malam kedua tiba, rombongan memutuskan untuk beristirahat di sebuah dataran tinggi yang cukup terbuka. Mereka membuat lingkaran kecil, menyalakan api unggun untuk menghalau hawa dingin. Namun, suasana tetap terasa berat. Salah satu santri bermimpi buruk, melihat sosok Panglima Jila berdiri di ujung sungai dengan senyuman mengancam. Ketika ia terbangun, tubuhnya menggigil dan keringat dingin membasahi wajahnya. Gus Ikdam menghampirinya, memegang pundaknya, lalu berkata lembut, "Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Keyakinan kita adalah benteng terkuat." Menjelang subuh, kabut tipis menyelimuti tempat peristirahatan mereka. Namun, di tengah keheningan itu, terdengar langkah-langkah berat mendekat. Rombongan bersiap dengan waspada, beberapa santri menggenggam tongkat kayu sebagai perlindungan. Dari balik kabut, muncullah sekelompok orang dengan wajah keras, mengenakan pakaian adat Dayak. Pemimpin kelompok itu mendekati Gus Ikdam, lalu berkata, "Panglima Jila telah menanti. Kami diutus untuk mengawal kalian." Gus Ikdam mengangguk, lalu mengikuti mereka tanpa sedikit pun rasa gentar. Sepanjang jalan, para pengawal Dayak itu tidak berbicara. Hanya suara gemerisik dedaunan dan derap langkah mereka yang terdengar. Hutan seolah hidup, dengan bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Salah satu santri merasa lehernya seperti disentuh sesuatu yang dingin, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya. Gus Ikdam, seolah menyadari kecemasan itu, membaca doa pelindung dalam hati, membuat aura ketenangan menyelimuti rombongan. Ketika mereka tiba di sebuah desa terpencil di tepi sungai, para penduduk yang mengenakan pakaian adat keluar dari rumah-rumah mereka. Tatapan mereka tajam, seolah ingin menilai siapa sosok yang berani datang ke wilayah mereka. Gus Ikdam menatap mereka dengan senyum penuh kedamaian, sementara para santrinya berusaha menenangkan diri di bawah tatapan tajam itu. Kepala desa mendekati Gus Ikdam, mengangguk kecil, lalu berkata, "Panglima Jila telah menunggu di tengah hutan. Persiapkan dirimu." Matahari mulai naik, namun kehangatannya terasa hampa di bawah bayang-bayang hutan Kalimantan. Gus Ikdam melangkah mantap, meninggalkan jejak di tanah yang akan menjadi saksi pertemuan dua kekuatan besar. Suasana penuh ketegangan menyelimuti setiap langkahnya, tetapi dalam hatinya hanya ada keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Perjalanan panjang ini hanya awal dari pertempuran yang telah ditakdirkan. Langkah Gus Ikdam semakin mendekati jantung hutan, di mana bayangan gelap dari pepohonan tua terasa seperti menyimpan rahasia berabad-abad. Suasana sunyi, hanya terdengar desiran angin yang merayap di antara dedaunan. Para santri mengikuti dari belakang dengan penuh waspada, sementara pengawal Dayak berjalan tanpa sepatah kata pun, menunjukkan jalan menuju tempat yang telah disiapkan. Hawa dingin menusuk, meskipun matahari sudah meninggi. Di sebuah lapangan terbuka yang tersembunyi di tengah belantara, rombongan akhirnya tiba. Tanahnya berlapis batu hitam yang berkilau seperti obsidian. Di tengah lapangan itu, berdiri sosok besar dengan pakaian adat Dayak yang penuh ukiran, dihiasi bulu burung enggang di kepala. Tatapannya tajam seperti elang, memancarkan wibawa sekaligus ancaman. Dialah Panglima Jila, pria yang telah lama dianggap sebagai penjaga mistis Kalimantan. Panglima Jila mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Para pengawal Dayak mundur, meninggalkan Gus Ikdam dan santrinya berdiri di tengah lapangan. Jadi, ini yang mereka sebut Gus Ikdam, suaranya berat, seperti gemuruh gunung yang hendak meletus. Ia memandang Gus Ikdam dari ujung kepala hingga kaki, seolah ingin menakar kekuatannya. "Apakah engkau datang untuk melawan, atau sekadar menunjukkan keberanian kosong?" Gus Ikdam menatapnya dengan tenang, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun ketakutan. "Saya datang bukan untuk melawan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanya milik Sang Pencipta. Kita hanyalah hamba, dan tugas kita adalah mengabdi, bukan saling menjatuhkan," ucap Gus Ikdam dengan suara lembut namun tegas. Tawa besar tiba-tiba meledak dari mulut Panglima Jila. "Kata-kata indah," serunya dengan sinis. Namun, di sini, keyakinan diuji dengan perbuatan, bukan sekadar ucapan.
Jika kau benar-benar percaya pada kekuatanmu, tunjukkan di hadapan kami. Ia mengangkat tongkat kayu besar yang dihiasi ukiran naga, lalu menancapkannya ke tanah dengan keras. Getaran terasa di bawah kaki mereka, seolah bumi merespons perintahnya. Para santri yang mendampingi Gus Ikdam tampak cemas. Salah satu dari mereka berbisik pelan, Gus, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga mengendalikan alam." Namun, Gus Ikdam hanya menoleh dan tersenyum kecil, memberikan isyarat agar mereka tetap tenang. "Ketakutan hanya akan memperlemah iman kita," bisiknya lembut. Panglima Jila mengayunkan tangannya ke udara, dan angin kencang tiba-tiba muncul, berputar-putar di sekitar mereka seperti pusaran badai kecil. Daun-daun kering beterbangan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. "Lihatlah, ini hanya sepenggal kekuatanku," ujarnya dengan nada menantang. Namun, Gus Ikdam tidak bergeming. Ia mengangkat tangannya perlahan, membaca doa dengan suara pelan. Angin yang tadinya menggila perlahan mereda, seolah tunduk pada lantunan doa tersebut. Mata Panglima Jilah menyipit, tak menyangka bahwa angin yang dikendalikannya bisa dihentikan begitu mudah. "Menarik," katanya dengan nada dingin. "Tapi ini baru permulaan. Kau belum melihat apa yang sebenarnya mampu kulakukan." Ia melangkah maju, menciptakan tekanan yang terasa seperti beban berat di udara. Setiap langkahnya seperti membawa ancaman yang tak kasat mata, membuat para santri semakin gugup. Gus Ikdam tetap berdiri tegak, tatapannya penuh keyakinan. "Kita tidak berada di sini untuk saling menunjukkan kekuatan," ujarnya dengan nada tenang. "Tetapi jika ini adalah ujian, maka aku siap menghadapinya. Namun ingatlah, kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan kuasa yang kau agungkan hanyalah pinjaman dari Yang Maha Esa." Ucapannya menggema di lapangan, membuat suasana menjadi hening. Panglima Jila mendengus, namun di balik arogansinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Gus Ikdam bukan hanya lawan biasa, melainkan seseorang yang memiliki keyakinan luar biasa. Dengan tatapan penuh determinasi, ia berkata, "Baiklah, jika kau ingin menghadapi ujian ini, bersiaplah. Pertarungan kita akan dimulai saat malam menjelang. Hanya langit dan bumi yang akan menjadi saksi kekuatan sejati." Langit Kalimantan perlahan berubah menjadi gelap. Kabut tipis mulai menyelimuti lapangan batu hitam di tengah hutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bulan sabit menggantung pucat di atas pepohonan, seolah menjadi saksi bisu pertemuan dua kekuatan besar. Para pengawal Dayak membentuk lingkaran di pinggir lapangan, memandang Gus Ikdam dan Panglima Jilah yang berdiri berhadapan tanpa sepatah kata. Gus Ikdam berdiri dengan ketenangan yang sulit digoyahkan. Jubah putihnya memantulkan sinar bulan, memberikan kesan seperti sosok yang diterangi cahaya ilahi. Di sisi lain, Panglima Jilah dengan tubuhnya yang kekar berdiri tegap, mengenakan pakaian adat penuh simbol kekuatan suku Dayak. Tongkat besarnya menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti makhluk buas di bawah sinar remang. Panglima Jilah memulai langkah pertama. Dengan gerakan pelan namun penuh wibawa, ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Seketika, tanah bergetar hebat. Retakan kecil mulai muncul di permukaan, disertai suara gemuruh seperti perut bumi yang marah. "Inilah tanah leluhurku. Setiap inci dari tempat ini mengenalku dan tunduk pada kehendakku," ucapnya, suaranya menggema ke segala arah. Gus Ikdam tak bergeming. Ia mengatupkan tangan di depan dada, melantunkan doa dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Getaran tanah yang semula menggila perlahan-lahan berhenti. Retakan yang mulai melebar menutup kembali seolah diperbaiki oleh tangan tak kasat mata. Para pengawal Dayak yang menyaksikan tampak tercengang, mata mereka menyiratkan keheranan sekaligus ketakutan. Tidak terima kekuatannya diruntuhkan begitu saja, Panglima Jilah melepaskan seruan panjang. Dari mulutnya, keluar suara yang bukan manusiawi, melengking seperti teriakan roh-roh penjaga hutan. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul, memutar di sekitar Gus Ikdam. Dedauan dan ranting beterbangan, menciptakan badai kecil yang memerangkap Gus Ikdam di tengah-tengahnya. "Kau pikir bisa lolos dari amarah hutan ini?" teriak Panglima Jilah. Namun Gus Ikdam tetap tak tergoyahkan. Dengan tatapan yang tenang, ia mengangkat tangannya ke langit. Ayat-ayat suci mengalir dari bibirnya, melawan setiap kekuatan yang mengelilinginya. Perlahan, badai itu kehilangan kekuatannya, seolah ditiup oleh sesuatu yang lebih besar. Angin yang tadinya liar kini berhenti, menyisakan keheningan yang menegangkan. Wajah Panglima Jilah berubah tegang. Sorot matanya tak lagi hanya berisi kesombongan, tetapi juga keterkejutan. "Kekuatanmu bukan dari manusia biasa,"
Gumamnya, kali ini lebih kepada dirinya sendiri. Namun, ia segera menepis keraguan itu. Tapi aku belum selesai. Dengan satu gerakan cepat, ia memukulkan tongkatnya ke tanah. Dari ujung tongkat itu, api kecil muncul, lalu menyebar ke sekelilingnya, membentuk lingkaran api yang mengurung Gus Ikdam. Api itu menari-nari liar, panasnya terasa hingga ke pinggir lapangan. Para santri yang berdiri di kejauhan mulai gemetar, tak berani melangkah mendekat. Salah satu dari mereka berbisik, bagaimana Gus Ikdam bisa keluar dari sana?" Namun, Gus Ikdam tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik. Ia menunduk sebentar, lalu menyentuh tanah dengan jari telunjuknya sambil membaca doa pelindung. Seketika, lingkaran api itu padam seperti disiram air. Asap tipis mengepul ke udara, menghilang dalam gelapnya malam. Gus Ikdam berdiri tegak, menatap Panglima Jilah dengan tatapan penuh keyakinan. "Api adalah ciptaannya, bukan milikmu. Sebesar apapun kekuatanmu, itu hanyalah ujian kecil darinya," ucap Gus Ikdam dengan suara yang tenang namun menusuk. Panglima Jilah terdiam. Tangannya yang memegang tongkat mulai gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena ia mulai merasakan kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, di tengah hutan Kalimantan, pertarungan antara manusia yang sombong dan seorang hamba yang penuh iman mulai mencapai puncaknya. Namun, malam masih panjang, dan ujian berikutnya telah menunggu. Malam semakin pekat, menyelimuti hutan Kalimantan dalam keheningan yang menyesakkan. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti lapangan batu hitam tempat Gus Ikdam dan Panglima Jilah saling mengadu kekuatan. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah alam sendiri menahan napas menyaksikan pertempuran mereka. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, memecah keheningan dengan nada yang menyeramkan. Panglima Jilah melangkah maju, sorot matanya tajam seperti pedang yang siap menghunus. Dengan gerakan tangan yang penuh wibawa, ia memanggil sesuatu dari dalam kegelapan. Dari arah pepohonan, terdengar suara gemuruh yang mendekat, semakin keras hingga tanah di bawah kaki mereka bergetar. Sesosok bayangan besar perlahan muncul, menampakkan wujud seekor ular raksasa dengan sisik mengkilap seperti baja. Makhluk itu mendesis, memamerkan taringnya yang tajam. "Ini adalah penjaga hutan, roh pelindung tanah leluhurku," ujar Panglima Jilah dengan nada dingin. "Jika kau benar-benar memiliki kekuatan, tunjukkan keberanianmu di hadapannya." Ular itu mendekati Gus Ikdam dengan gerakan yang mengintimidasi, setiap langkahnya meninggalkan jejak di tanah yang keras. Para santri yang menyaksikan dari kejauhan gemetar ketakutan, wajah mereka pucat seperti tak lagi memiliki darah. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Ia menundukkan kepala sejenak, membaca doa dengan suara yang pelan namun penuh keyakinan. Ketika ular itu mendekat, ia mengangkat tangan kirinya, seolah memerintahkan makhluk itu untuk berhenti. Anehnya, ular itu benar-benar berhenti, matanya yang berkilat tajam kini tertuju pada Gus Ikdam, seolah mengenali sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Panglima Jilah tersentak. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, suaranya menggelegar seperti guruh. Ia mengayunkan tongkatnya, memerintahkan ular itu untuk menyerang. Namun, makhluk itu tidak bergerak. Malah, ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah, melingkar dengan tenang di hadapan Gus Ikdam, seolah tunduk pada kehadiran sosok yang lebih kuat. "Setiap makhluk di bumi ini mengenal siapa penciptanya," kata Gus Ikdam dengan suara lembut. "Ia tidak tunduk padaku, tetapi kepada Zat yang menciptakanmu dan menciptakan segalanya." Ucapan itu menggetarkan hati para santri, sementara Panglima Jilah terlihat bingung dan marah. Ia menggertakkan giginya, menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar manusia biasa. Panglima Jilah mengubah strateginya. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran api besar yang kembali menyelimuti Gus Ikdam. Kali ini, api itu tidak hanya panas, tetapi juga memancarkan aura hitam pekat, seolah-olah mengandung energi gelap yang lebih kuat. "Jika kau mampu mengendalikan binatang, mari kita lihat apakah kau bisa lolos dari amarah elemen ini," ujarnya penuh amarah. Gus Ikdam kembali membaca doa, kali ini dengan suara yang lebih lantang. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti alunan merdu yang menyayat hati. Perlahan, api yang semula berkobar liar mulai meredup, kemudian padam sepenuhnya. Aura gelap yang mengelilinginya menghilang, menyisakan hanya sosok Gus Ikdam yang berdiri tegak dengan penuh ketenangan. Para santri yang melihat kejadian itu merasa seperti baru saja menyaksikan mukjizat. Malam itu, Gus Ikdam membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari amarah atau kesombongan, tetapi dari keyakinan yang kokoh pada Sang Maha Pencipta. Sementara Panglima Jilah mulai kehilangan wibawanya,
ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal adu kekuatan, tetapi juga ujian bagi dirinya sendiri. Namun, di balik kekalahan kecil ini, ia masih menyimpan satu rencana terakhir, yang menurutnya akan membalikan keadaan. Malam belum berakhir, tetapi udara di lapangan batu hitam terasa semakin berat. Panglima Jilah, yang mulai kehilangan kepercayaan pada kekuatannya sendiri, mengatupkan kedua tangan dengan gerakan perlahan. Matanya menatap tajam ke arah Gus Ikdam, sorotnya penuh amarah bercampur dendam. Dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir baginya untuk membuktikan keunggulannya. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan yang biasa ia gunakan tidak cukup untuk melawan lawannya kali ini. Dengan suara yang hampir seperti bisikan, Panglima Jilah mulai melantunkan mantra kuno. Setiap kata yang diucapkannya terasa menusuk udara, mengirimkan getaran yang merambat ke seluruh hutan. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar, disertai suara gemuruh yang berasal dari bawah permukaan. Perlahan, bayangan hitam pekat muncul di sekitar tubuhnya, menggeliat seperti makhluk hidup yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Para santri yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik satu sama lain, sebagian besar dari mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Apa itu?" diseru salah satu dari mereka dengan nada bergetar. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap berdiri tegak, tatapannya tidak pernah lepas dari Panglima Jilah. Ia dapat merasakan energi gelap yang memancar dari sosok lawannya, tetapi ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Bayangan hitam itu terus tumbuh, membentuk sosok besar yang mengerikan. Dengan mata merah menyala, makhluk itu menatap Gus Ikdam dengan tatapan penuh kebencian. "Inilah penjaga terakhirku," ujar Panglima Jilah, suaranya bergetar dengan nada penuh kemenangan. Makhluk ini tidak mengenal ampun, dan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Suasana semakin mencekam, dan para pengawal Dayak yang semula mendukung Panglima Jilah mulai mundur perlahan, takut terkena dampak dari energi gelap itu. Namun, Gus Ikdam tidak menunjukkan ketakutan. Ia menutup matanya, mengangkat tangannya ke langit, dan melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang penuh keyakinan. Setiap kata yang diucapkannya seperti menembus lapisan kegelapan, memecah kesunyian malam dengan cahaya yang tak kasat mata. Perlahan, makhluk hitam itu mulai mengerang kesakitan, tubuhnya berguncang seolah-olah hendak runtuh. Panglima Jilah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Tidak mungkin," teriaknya, suaranya dipenuhi oleh keputusasaan. Ia mencoba menguatkan makhluk itu dengan mantra tambahan, tetapi setiap usahanya tidak membuahkan hasil. Makhluk itu terus merosot, tubuhnya mulai terurai menjadi kabut hitam yang terbang menghilang ke udara. Dalam sekejap, makhluk itu lenyap sepenuhnya, meninggalkan Panglima Jilah yang terhuyung-huyung dengan wajah penuh kengerian. Suasana hening kembali menyelimuti tempat itu. Para santri mulai mendekat, meskipun masih diliputi rasa takut. "Gus Ikdam menang lagi," bisik salah satu dari mereka, matanya bersinar dengan kekaguman. Tetapi Gus Ikdam tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya menatap Panglima Jilah dengan pandangan penuh belas kasih, seolah-olah ia memahami pergolakan batin yang dialami oleh lawannya. Panglima Jilah jatuh berlutut, tongkatnya terlepas dari genggaman dan tergeletak di tanah. Ia menundukkan kepala, nafasnya terengah-engah. "Kekuatanmu bukan berasal dari dunia ini," gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, mata yang penuh kebencian itu menunjukkan kepasrahan. "Apa rahasiamu, Gus?" ditanyanya dengan nada yang jauh lebih tenang. Gus Ikdam mendekatinya perlahan, kemudian berlutut di depannya. "Tidak ada rahasia, Panglima," jawabnya lembut. "Kekuatan sejati hanya milik Dia yang menciptakan kita semua. Jika engkau bersedia, aku akan membantumu menemukan jalan itu." Kata-kata itu tidak hanya menyentuh hati Panglima Jilah, tetapi juga semua yang hadir malam itu. Suasana berubah menjadi penuh haru, meskipun babak ini masih menyimpan misteri yang belum terjawab. Cahaya fajar perlahan merangkak di balik hutan Kalimantan, menghapus kegelapan malam yang penuh pertarungan. Namun, di lapangan batu hitam, suasana masih tegang. Panglima Jilah tetap berlutut, sementara para santrinya berkerumun dengan wajah penuh tanda tanya. Di sisi lain, para pengikut Gus Ikdam berdiri diam, menunggu dengan hati yang berdebar. Pertarungan tidak hanya merenggut energi, tetapi juga mengoyak keyakinan beberapa pihak yang menyaksikan. Panglima Jilah, yang selama ini dikenal sebagai sosok tak terkalahkan, akhirnya mengangkat wajahnya. Pandangannya tajam, tetapi ada gurat kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menatap Gus Ikdam yang berdiri tegak di depannya, seolah mencari jawaban atas kekalahan telak yang baru saja ia alami. "Aku tidak pernah kalah sebelumnya," katanya dengan suara serak. Tetapi hari ini,
kekuatanmu melampaui segala yang pernah aku bayangkan. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh belas kasih. Ia melangkah mendekat, membungkuk sedikit, dan mengulurkan tangan kepada Panglima Jilah. Kekalahan bukan akhir, Panglima, ya ucapnya tenang. Kadang, itu adalah awal untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Jalan yang kau tempuh masih bisa diubah. Suara Gus Ikdam begitu lembut, namun menggema di hati mereka yang mendengarkan. Namun, tidak semua pengikut Panglima Jilah menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Beberapa dari mereka mulai berbisik, wajah-wajah penuh kebencian muncul di antara kerumunan. Bagaimana mungkin Panglima kita kalah? Ujar salah satu dengan nada marah. Apakah kita hanya akan diam menerima kekalahan ini? Suasana yang semula hening berubah menjadi riuh, seperti api kecil yang mulai membakar dedaunan kering. Melihat ketegangan itu, Gus Ikdam mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang tenang. Ia menoleh ke arah para santri Panglima Jilah, matanya penuh ketegasan. Jika kalian mencari balas dendam, ketahuilah bahwa kebencian hanya akan memperdalam luka. Tetapi jika kalian ingin kedamaian, aku siap membimbing kalian menuju cahaya. Jika tanya, suaranya tegas namun penuh kehangatan. Panglima Jilah menunduk, tangannya mengepal erat. Ia tahu bahwa Gus Ikdam benar, tetapi ego dan harga dirinya berperang di dalam hati. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, ia menghela napas panjang, lalu berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Aku tidak meminta belas kasihanmu, ujarnya perlahan. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku telah salah. Kekuatanku selama ini hanyalah bayangan semu yang penuh kebencian. Kata-kata itu mengejutkan semua orang, termasuk para pengikutnya. Beberapa dari mereka mulai goyah, melihat pemimpin yang selama ini mereka puja kini menunjukkan sisi manusiawinya. Di sisi lain, para santri Gus Ikdam menatap dengan rasa hormat yang semakin dalam terhadap guru mereka. Di tengah ketegangan itu, alam pun seolah ikut menenangkan diri, angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah setelah malam yang panjang. Namun, belum sempat situasi benar-benar damai, salah satu pengikut Panglima Jilah maju dengan sorot mata penuh amarah. Ia membawa tombak berukir, lalu mengarahkannya ke Gus Ikdam. Tidak. Aku tidak akan menerima kekalahan ini, teriaknya dengan suara menggema. Serangan mendadak itu mengejutkan semua orang, bahkan membuat beberapa santri berteriak panik. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangan kanannya, menghentikan tombak itu sebelum menyentuh tubuhnya. Suara benturan kecil terdengar, lalu tombak itu jatuh ke tanah, seolah kehilangan daya. Semua yang melihat kejadian itu terdiam, mulut mereka terbuka karena takjub. Gus Ikdam kemudian berkata, kekerasan tidak akan membawa kita kemana-mana. Jika kau ingin bukti lain, aku siap menunjukkan kebenaran, tetapi bukan dengan cara ini. Kata-katanya menghujam hati mereka yang mendengarkan, mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang tak tergoyahkan. Matahari pagi telah sepenuhnya menyinari lapangan batu hitam, menyingkap sisa-sisa ketegangan yang masih terasa menggantung. Udara pagi membawa hembusan angin lembut, namun hati mereka yang hadir tetap berat. Panglima Jilah berdiri mematung, tatapannya menyapu sekeliling, menyaksikan para pengikutnya yang terpecah antara keinginan untuk terus melawan atau menerima kekalahan yang tidak terelakkan. Wajahnya menampilkan campuran penyesalan dan kehancuran. Gus Ikdam, dengan langkah tenang, berjalan mendekat. Sorot matanya tajam, namun tidak mengandung rasa dendam. Panglima, ucapnya perlahan, pertarungan ini telah membuktikan satu hal. Kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu hitam atau mantra gelap, melainkan dari keyakinan dan niat yang suci. Kau memiliki kemampuan luar biasa, tetapi arahmu yang keliru menjauhkanmu dari kebenaran. Kalimatnya seperti aliran air yang menembus batu karang, lembut namun tak terbantahkan. Panglima Jilah mengangguk pelan. Selama ini, aku hidup dengan kebencian, bisiknya, suara yang keluar nyaris tertelan angin. Aku merasa dunia telah mengkhianatiku, dan aku pikir kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk menguasai takdirku. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, sebelum melanjutkan dengan nada berat. Namun, aku salah. Kekuatan itu tidak memberikan ketenangan, hanya kehampaan. Suasana hening sejenak, hanya diselingi oleh suara burung yang bernyanyi di kejauhan. Para pengikut Panglima Jilah mulai menundukkan kepala, perlahan menyadari bahwa pemimpin mereka telah mengalami perubahan yang mendalam. Salah seorang dari mereka, yang sebelumnya melontarkan serangan kepada Gus Ikdam, maju dengan rasa malu yang terpancar jelas dari wajahnya. Gus, ujarnya pelan, kami salah. Kami buta oleh rasa bangga kami sendiri. Bimbinglah kami agar kami dapat memperbaiki diri.
Gus Ikdam mengangguk dengan senyuman tipis. Ia kemudian berbalik, menghadap ke arah Panglima Jilah dan berkata dengan suara lantang, jika engkau ingin kembali ke jalan yang benar, maka langkah pertama adalah meninggalkan kesombongan. Ikuti cahaya yang tidak pernah padam, yaitu cahaya keimanan. Aku tidak di sini untuk menghukummu, tetapi untuk membantumu menemukan jalan itu. Panglima Jilah menundukkan kepala, tubuhnya bergetar karena emosi yang tak mampu ia tahan lagi. Dengan gerakan lambat, ia melepaskan tongkat saktinya dan menancapkannya ke tanah. Aku menyerah, ia ujarnya dengan suara parau. Mulai saat ini, aku meninggalkan segala kekuatan gelap yang pernah aku miliki. Aku akan belajar untuk hidup dengan damai, meski itu berarti aku harus memulai dari nol. Kata-kata itu menggema, membuat hati para pengikutnya terguncang. Langit tampak cerah, seolah alam merayakan keputusan besar yang baru saja dibuat. Gus Ikdam mengulurkan tangannya, membantu Panglima Jilah berdiri tegak. Langkah pertama adalah memohon ampun padanya, ia ujarnya dengan lembut. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan kita benar-benar ingin kembali. Kalimat itu disambut anggukan pelan dari Panglima Jilah, yang kini mulai melihat cahaya harapan di tengah kegelapan yang selama ini menguasainya. Para pengikut Panglima Jilah satu persatu mengikuti jejak pemimpin mereka, membuang jimat-jimat dan benda-benda keramat yang sebelumnya mereka percayai. Mereka berlutut bersama di depan Gus Ikdam, memohon bimbingan untuk memulai perjalanan baru. Di sisi lain, para santri Gus Ikdam menyaksikan peristiwa itu dengan haru. Mereka memahami bahwa kemenangan ini bukan sekadar kemenangan fisik, tetapi kemenangan spiritual yang jauh lebih berarti. Ketika matahari semakin tinggi, lapangan batu hitam itu berubah menjadi tempat yang damai. Gus Ikdam memimpin doa bersama, menyatukan dua kelompok yang sebelumnya saling berhadapan dalam permusuhan. Saat doa itu selesai, Panglima Jilah menatap langit dengan tatapan yang penuh arti. Dalam hati, ia berjanji untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk menebus segala kesalahan di masa lalu. Dan dengan itu, pertarungan besar ini berakhir, menjadi awal dari babak baru yang penuh kedamaian. Terima kasih banyak teman-teman, sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah kami bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pendapat, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah belajar hal baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.